Informasi waktu di Radio Suara Tabalong pukul 9 waktu Indonesia bagian Tengah. 95,4 FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera dimanapun Anda berada. Dan senang sekali pada hari ini Kamis tanggal 19 Maret 2020 kita kembali bertemu dalam program Jaksa Menyapa. Kali ini bersama Kejaksaan Negeri Barito Timur. Dan telah hadir di studio kita narasumber kita dari Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Barito Timur, Pak Arif Zen. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Mas Halim. Oke, gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah baik Mas Halim. Oke, baik Pak Arif. Ya. Tema kita kali ini yaitu peranan kejaksaan dalam ketertiban dan ketentraman. Pak Arif ya. Siap. Sesuai dengan pasal 30.3 Pak Arif lah. Ya. Oke, langsung aja Pak Arif. Bagaimana peranan kejaksaan Pak Arif dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum itu Pak Arif? Ya, Mas Halim sebelumnya Ya. saya sampaikan nih, kejaksaan itu kan lembaga pemerintah yang diberikan kekuasaan oleh negara untuk melakukan penuntutan. Ya. Namun selain dari kewenangan melakukan penuntutan, kejaksaan juga kemudian punya kewenangan atau tugas lain, diantaranya di bidang pidana, di bidang perdata dantun, dan di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, hari ini kita coba bicara tentang kewenangan kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Di sana Mas Halim itu ada beberapa tugas dan kewenangan, diantaranya kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Itu salah satunya. Kemudian ada pengamanan kebijakan penegakan hukum. Kemudian ada pengawasan barang cetakan. Nah, ini misalnya kita pernah dengar berita-berita, katakanlah ada buku barang cetakan, majalah misalnya, atau tabloid dan lain-lain yang itu mengandung unsur sara misalnya, itu masuk dalam ruang lingkup kewenangan kejaksaan juga. Kemudian ada juga pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Nah, ini banyak kasus di Indonesia, adanya aliran kepercayaan masyarakat, aliran keagamaan yang itu dirasa menyimpang misalnya dari pokok ajaran agama. Umumnya itu juga masuk dalam ruang lingkup kewenangan kejaksaan. Nah, selain itu juga kita diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan, penyalahgunaan dan penodaan agama, serta penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Mungkin itu Mas Halim. Nah, tadi kan Anda sebutkan beberapa contoh ketertiban dan ketentraman umum itu seperti ada pengawasan barang cetakan Pak ya. Siap. Apakah itu ada mengandung unsur sara maksudnya, terus ada pengawasan kepercayaan atau aliran dan pencegahan penodaan agama Pak. Siap. Nah, sejauh ini Pak, Ya. Mungkin apakah ada temuan kasus ini Pak terhadap barang cetakan kah gitu Pak, atau pengawasan tentang kepercayaan aliran di suatu daerah kah Pak, atau pencegahan terhadap yang berpotensi untuk penodaan agama itu Pak? Ya, kalau di lingkup kabupaten kota ya mungkin sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada Mas Halim ya. Kalau misalnya khusus di barang cetakan nih, kalau barang cetakan itu
hampir 10 tahun saya tugas di Kalimantan Tengah misalnya, itu belum ada ditemukan atau belum ada laporan pengaduan dari masyarakat terkait barang cetakan yang kontennya atau isinya itu katakanlah tadi mengandung penghinaan suku, agama, ras misalnya, atau antar golongan, itu belum kita temukan. Tapi kalau di kota misalnya di Jawa begitu ya, itu banyak kasus terkait itu, barang-barang cetakan yang berisi konten-konten yang mengandung sara misalnya, atau yang mungkin dapat membahayakan negara, masyarakat, dan mengganggu ketertiban tadi. Nah, upaya yang kita lakukan untuk pengawasan barang cetakan, kita melakukan kerjasama itu dengan kalau di kabupaten kota itu ada bandara atau pelabuhan, biasanya kita punya pos di sana. Nah, kalau tidak ada bandar atau pelabuhan, kita juga kerjasama dengan kantor pos. Artinya barang-barang cetakan ini kan selalu melalui kantor pos misalnya, pengirim. Diperiksa dulu ya. Jadi kalau misalnya ada barang cetakan, ya kita bisa periksa nanti seperti itu. Oke, termasuk untuk penodaan agama sama ada pengawasan kepercayaan nggak ada, jarang Pak ya terjadi Pak? Jarang. Kalau ini kita punya tim yang namanya tim koordinasi Pakem, Mas Halim. Iya. Jadi Pakem itu pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Nah, itu terdiri dari unsur tim koordinasinya terdiri dari Kementerian Agama, kemudian ada kepolisian, ada TNI, ada Badan Intelijen Negara, daerah misalnya, Binda, kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian unsur pemerintah daerah biasanya Kesbangpol. Nah, itu kita tim koordinasi ini senantiasa melakukan rapat-rapat rutin gitu, rapat-rapat rutin terkait dengan perkembangan adanya aliran kepercayaan atau katakanlah kelompok begitu, kelompok masyarakat gitu. Kalau di Kabupaten Barito Timur, saya pikir juga mungkin di Tabalong ada. Dulu misalnya pernah ada organisasi Gavatar begitu ya. Gavatar ini sudah dibubarkan pada saat itu dengan SKB 3 Menteri, surat keputusan bersama 3 Menteri, Menteri Agama, Menteri Jaksa Agung, kemudian Menteri Dalam Negeri. Nah, itu sudah dibubarkan. Namun bahasanya kemudian ex Gavatar gitu, artinya ada anggota atau kelompok yang dulu tergabung di dalam organisasi ini. Gavatar itu memang organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi yang berbasis agama gitu ya, bukan aliran kepercayaan gitu, tapi organisasi masyarakat, organisasi sosial. Namun praktek di dalamnya dia ada mengajarkan paham-paham keagamaan. Nah, paham yang diajarkan di dalam Gavatar misalnya dulu ada Mila Abraham. Apa itu Pak? Nah, jadi ini paham yang menyatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad gitu. Jadi dia masih Islam gitu ya, Islam yang kemudian dikembangkan gitu, semacam dikembangkan dengan paham baru bahwa ada nabi baru misalnya, sehingga syahadatnya itu bertambah. Namun pada ketika rame-ramenya Gavatar misalnya dulu ditangani kelompok komunitas Mila Abraham ini ya dulu. Jadi Gavatar ini kan perkembangan saja dia itu, pencetusnya itu saya agak lupa nih siapa namanya, cuman itu pernah dikasuskan menjadi penodaan agama. Nah, biasanya di setiap daerah kabupaten kota ini Pak, terkait dengan kerukunan beragama itu ada namanya FKUB Pak. FKUB benar. Forum Kerukunan Umat Beragama. Kalau di Barito Timur sendiri bagaimana Pak? Tingkat toleransi, setahu kan kita di Barito Timur kan ada berbagai agama yang ada di sana Pak. Siap. Nah, itu untuk tingkat toleransi, kemudian peranan FKUB dan juga peranan dari kejaksaan sendiri Pak terhadap ketertiban dan ketentraman khususnya dalam umat beragama ini bagaimana Pak? Ya ini mungkin tadi agak lupa ya saya sampaikan, FKUB juga merupakan anggota dari tim koordinasi Pakem, Mas Tono. Jadi kita memang selalu mengadakan pertemuan rutin untuk melihat perkembangan tingkat kerukunan di masyarakat gitu, baik itu antar sesama
internal gitu ya, intern agama, antar agama, atau bahkan umat dengan pemerintah, itu tetap kita pantau, kita lihat, kita monitor perkembangannya. Alhamdulillah sampai hari ini kerukunan beragama begitu di Kabupaten Barito Timur masih sangat kondusif. Meskipun misalnya saya sampaikan, katakanlah pada momen-momen politik begitu ya. Katakanlah ada pilkada misalnya atau pileg di 2019. Nah, hari ini di Kalteng itu ada pemilihan gubernur misalnya. Ya, itu pun kita coba rangkul jauh-jauh hari begitu, karena bagaimanapun juga yang namanya tokoh agama itu adalah elit di masyarakat begitu. Elit di masyarakat yang petuahnya, yang kalimatnya, yang nasihatnya itu masih sangat didengarkan oleh umat gitu, sehingga penggalangan terhadap tokoh-tokoh agama untuk menjaga kondusivitas dan kerukunan di masyarakat itu terus kita lakukan, baik itu melalui FKUB maupun Pakem tadi. Oke, kalau di media sosial sendiri bagaimana Bang? Ya. Untuk penertiban, ketentraman dan ketertiban ini Pak? Ya, biasanya kan di media sosial itu ada provokator lah, ada buzzer lah, atau ada influencer lah yang bikin ini, mengarahkan ke opini ini. Ya, makanya ini pemerintah kita itu kan sudah lumayan keras gitu Mas, terkait keterlibatan, apalagi itu PNS begitu. Benar. Bahkan nge-like gitu, atau menyatakan tidak suka misalnya, artinya komentar di situ pun sudah ada sanksi begitu kalau di internal aparat pemerintahan ya, ASN. Ya sejauh ini kalau terkait dengan media sosial ya kita juga kerjasama dengan teman-teman di Diskominfo biasanya, termasuk teman-teman di kepolisian ya, artinya terkait yang paling banyak ini kan hoax gitu ya, hoax ya, artinya berita-berita yang tidak benar, berita bohong gitu, yang itu harus segera ditangkal, sehingga anggota-anggota khususnya di komunitas intelijen daerah misalnya itu senantiasa masuk di dalam katakanlah grup-grup publik begitu ya, yang ada di media-media sosial ya. Tujuan kita untuk monitor juga, kalau kemudian ada ya segera kita beritakan yang benarnya seperti apa, kira-kira begitu. Oke, nah kemudian untuk terkait kendala Pak, ya mungkin ada kendala kah Pak, atau banyak apa kendala untuk yang bisa menghambat peranan kejaksaan Pak dalam penertiban bidang ketertiban dan ketentraman umum ini Pak? Ya ini kalau ngomongin kendala saya pikir itu akan sangat klasik begitu ya. Ya artinya memang kita nggak diberikan alasan untuk itu gitu. Ada kendala. Ya saya pikir kalau ngomongin kendala di internal kejaksaan itu ada pada personil biasanya Mas. Personil, kemudian anggaran tentu saja. Jadi hampir banyak kewenangan atau tugas kejaksaan yang diatur dalam undang-undang kejaksaan maupun kemudian turunannya ya, ada SOTK di peraturan presiden misalnya atau peraturan jaksa agung, itu tidak di cover dengan anggaran yang mencukupi. Itu kendala. Tapi ya sekali lagi itu bukan menjadi alasan untuk kemudian tidak melakukan tugas dan kewenangan itu, tetap kan begitu. Berusaha ya, maksimal, tetap berusaha maksimal. Misalnya tadi kendala personil yang sedikit. Ya artinya bagaimana kita mengoptimalkan dengan personil yang sedikit ini ya tentunya dengan ya tadi pentingnya tim koordinasi itu, sehingga kita bisa sharing informasi dengan yang lain-lain. Nah tadi pelaksanaan kewenangan kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman umum itu jatuhnya kalau dalam struktur organisasi kejaksaan ada di bidang intelijen gitu. Sehingga ya saya misalnya secara pribadi, saya selaku kasih intelijen misalnya ya harus pintar-pintar bagaimana mencari informasi di luar sana ya, artinya berbagi dengan teman-teman di kepolisian, di TNI, di Kesbangpol misalnya, atau di yang lain. Mungkin itu Mas. Oke. Nah kemudian dari kendala-kendala itu Pak, yang seperti kita bahas tadi ada kendala SDM dan anggaran Pak. Ya. Nah tentu saja kendala tersebut bukan menjadi suatu alasan untuk memberikan pelayanan yang benar. Nah kemudian untuk upaya peningkatannya Pak, upaya peningkatan peranan kejaksaan Pak dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Ya.
terhadap penyelenggaraan peningkatan kesadaran hukum masyarakat itu, Pak? Kalau peningkatan kesadaran hukum masyarakat itu kita upayakan dengan beberapa program di Mas Halim. Kejaksaan Agung misalnya punya program dari setahu saya tahun 84 itu sudah ada yang namanya program pembinaan masyarakat taat hukum, program bin matkum gitu ya. Bin matkum. Ya, kemudian itu bentuknya ada penyuluhan hukum, ada penerangan hukum gitu. Yeah. Nah, kemudian kemarin misalnya yang periode yang lalu ketika Pak Jokowi presiden kita itu punya nawacita untuk pembentukan karakter bangsa, kejaksaan juga ikut buat program di sana, jaksa masuk sekolah misalnya. Kemudian ada jaksa masuk pesantren, jaksa masuk, banyak bener ya kan. Banyak, Pak. Jadi ya yang intinya kejaksaan juga turut serta dalam pembentukan karakter generasi muda itu agar lebih paham, sadar hukum, kan kira-kira seperti itu. Yang kita harapkan ketika masyarakat itu sadar hukum, itu akan menjauhkan dia dari perbuatan-perbuatan melanggar hukum dan tentu saja menjauhkan hukuman, kan begitu. Oke. Siap. Nah, kemudian di bidang ketertiban dan ketentraman umum ini ada penyelenggaraan peningkatan kebijakan penegakan hukum, Pak. Ya. Nah, itu seperti apa itu, Pak? Jadi kalau kita buka di Undang-Undang Intelijen Negara, Mas Halim, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 itu penyelenggaraan intelijen negara itu ada beberapa ya. Pertama, penyelenggaraan intelijen dalam negeri dan luar negeri, yang itu fungsinya kemudian dilaksanakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Kemudian ada penyelenggaraan intelijen di bidang pertahanan dan militer, yang itu nanti penyelenggaranya adalah intelijen TNI. Kemudian ada juga penyelenggaraan intelijen di bidang kepolisian gitu. Ya, artinya pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, Kamtipmas dan lain-lain itu dilakukan oleh intelijen kepolisian. Nah, kejaksaan itu diamanati oleh undang-undang ini untuk melaksanakan atau menyelenggarakan intelijen penegakan hukum, Mas Halim. Nah, kalau kemudian selama ini konsennya gitu atau orang taunya bahwa intelijen atau kejaksaan itu hanya ngurusin tindak pidana korupsi, ya mungkin karena dari dulu terbentuknya seperti itu kan gitu. Image-nya, Pak ya? Ya, image-nya seperti itu. Tapi gitu, berdasarkan kewenangan yang diberikan di kewenangan yang diberikan oleh undang-undang intelijen misalnya, seharusnya semua penegakan hukum itu bisa dilaksanakan oleh kejaksaan gitu. Bisa dilaksanakan oleh kejaksaan. Nah, terkait ini, Pak, terkait penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal itu, ya, Pak, itu sejenis kayak pemetaan tindak kriminal di seluruh daerah atau bagaimana itu, Pak? Ya, semacam itu. Jadi kita punya pusat litbang di Kejaksaan Agung. Biasanya kalau di Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri mungkin belum ada. Ini kewenangan dilaksanakan oleh di tingkat Kejaksaan Agung. Jadi artinya semacam pemetaan terkait angka kriminal yang ada di masyarakat ya, di daerah, sehingga itu nanti bisa diambil satu kebijakan begitu. Kebijakan kriminal itu kan ada dua, Mas Halim ya. Jadi kebijakan melalui sarana penal begitu. Apa, Pak? Penal. Penal ya, penal itu pidana berarti. Sehingga bentuknya nanti tentu adalah undang-undang pidana gitu. Undang-undang pidana atau melalui sarana non penal kan begitu. Non penal ini ya kita mencoba mencari akarnya, bukan pidananya. Artinya apa sih yang menjadi persoalan kejahatan yang terjadi di masyarakat ini apa? Kita coba obati melalui bukan pendekatan hukuman begitu. Nah, pusat litbang misalnya yang ada di Kejaksaan Agung ini nanti coba merumuskan itu. Ya katakanlah tadi satu produk hukum berupa undang-undang pidana ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat misalnya. Nah, itu nanti bisa jadi ada rekomendasi untuk melakukan perubahan, artinya mengikuti dengan perkembangan zaman, kira-kira begitu. Atau ya tadi sarana lain
yang itu bisa kita sampaikan kepada pemerintah pusat untuk melakukan hal-hal yang bisa mencegah angka kejahatan ini semakin naik. Oke, kalau boleh tahu Pak, ancaman hukumnya Pak bagi pelaku yang merusak atau mengganggu ketertiban dan ketentraman umum Pak? Ya tergantung Jenis tindak pidananya sebenarnya, ya perbuatan pidananya. Kamtibum ini kan akan ada banyak bentuk gitu. Perjudian itu juga termasuk perjudian masuk Pak ya? Masuk kejahatan yang ya mengganggu ketertiban dan ketentraman umum sebenarnya. Iya. Perjudian itu artinya masyarakat ini kan resah terhadap ya katakanlah ada beberapa orang yang bermain judi misalnya, itu berapa kelompok orang itu membuat resah masyarakat sebenarnya. Salah satunya juga seperti itu, atau orang-orang yang bawa senjata tajam tapi enggak untuk kepentingan pertanian, perkebunan misalnya, atau pekerjaannya, nenteng-nenteng ke pasar bawa senjata, itu kan meresahkan sebenarnya. Iya. Nah itu juga salah satu bentuk kejahatan terhadap ketertiban ketentraman umum sebenarnya Mas Halim. Iya. Jadi ya tergantung nanti masuknya pasal apa kan begitu. Iya. Yang jelas setiap perbuatan itu ada Ya, pidananya, Pak. ada ancaman, ada konsekuensi pidananya gitu. Nah, terkait ini tadi Pak, ada sedikit Bapak menyinggung masalah membawa senjata tajam di depan umum. Ya. Nah, itu setahu saya Pak, itu benar Pak ya, ada undang-undangnya yang bisa menjerat kalau kita membawa senjata tajam di depan umum. Ya. Nah, ini misalnya ada kasus Pak, anggaplah kayak petani Pak, pergi ke kebun atau ke sawah, dia pasti membawa senjata tajam Pak, tapi melewati jalan umum Pak. Benar. Nah, ketika di jalan umum, misalnya di stop atau diberhentikan oleh aparat penegak hukum, Ya. dan terbukti tangkap tangan bahwa itu dia yang bersangkutan itu membawa senjata tajam, tapi keperluannya untuk ke kebun. Nah, itu apakah bisa ditoleransi Pak? Ya. Petani itu Pak? Ya, Mas Halim, undang-undangnya ada gitu. Ya. Undang-undangnya itu kalau banyak orang bilang undang-undang darurat begitu ya. Undang-undang darurat Ya, Undang-undang darurat nomor 12 tahun 51. Sebenarnya bukan undang-undang darurat lagi karena di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan kita itu nggak ada lagi istilah undang-undang darurat. Kalau dulu ada memang ya, zaman orde lama, orde baru itu ada yang namanya penetapan presiden atau PNPS. Kita dulu misalnya kenal perbuatan apa itu? Yang katakanlah kalau undang-undang ini ya penodaan agama misalnya, penodaan agama itu undang-undang PNPS. PNPS itu artinya dulu dia penetapan presiden, tapi dalam perkembangan masa gitu, perkembangan zaman, penetapan presiden, undang-undang darurat itu kemudian sudah dijadikan undang-undang. Lah kalau misalnya tadi terkait senjata tajam, senjata penikam, itu masuknya di Undang-Undang nomor 12 garing DRT garing 51. Nah, maksud DRT ini asal undang-undang ini adalah undang-undang darurat gitu. Memang ada, itu ada di pasal 1 tentang senjata api, pasal 2 tentang senjata tajam. Nah, terkait dengan petani misalnya, atau orang-orang yang membawa senjata tajam gitu, yang bawa parang, bawa pisau misalnya, tapi itu adalah untuk kepentingan pekerjaannya begitu, yang memang petani atau dia memang berangkat dari kebun atau ke kebun gitu ya, di jalan ketangkap, ya itu sebenarnya nggak masuk di dalam nggak masuk di dalam kualifikasi pidana atau tindak pidana yang dimaksud di dalam Undang-Undang DRT. Itu jelas. Jadi nggak bisa dipidana orang-orang seperti itu gitu. Ya kalau bahasanya Mas Halim tadi, apakah bisa ditolerir? Ya tidak cuma ditolerir, ini nggak masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana sebenarnya. Oke. Ya. Nah, kemudian jenis-jenis senjata tajam itu Pak, yang ada mungkin ada batasannya Pak. Ini yang melanggar, ini yang tidak ketika dibawa ke tempat umum. Ya. Nah, itu ada klasifikasinya Kak Pak? Ya. Klasifikasinya cuman pada tujuan itu ya, artinya ketika membawa senjata tajam itu dalam rangka apa dalam rangka apa. Kalau itu kaitannya dengan pekerjaannya dia, misalnya satpam gitu ya, yang bawa sangkur misalnya, atau tentara itu kan bawa sangkur tuh biasanya, atau guru silat gitu ya kan, ya itu berkaitan dengan pekerjaannya sebenarnya. Mungkin ada izinnya, seharusnya ada izinnya gitu, ada izin yang diajukan kepada kepolisian setempat gitu
terkait pekerjaan atau surat keterangan yang menyatakan bahwa senjata tajam itu adalah bagian dari pekerjaannya. Nah, atau tadi petani, pekebun gitu kan, atau orang jualan di pasar ya, kalau memang pekerjaannya jualan parang lah terus mau ditangkap kan gitu ya kan repot. Nah, itu salah satunya. Ukurnya adalah pekerjaan. Kemudian yang kedua, di dalam undang-undang ini disebutkan tentang itu bukan benda pusaka. Bukan benda pusaka. Bukan benda pusaka. Kalau misalnya benda pusaka itu juga nggak masuk. Jadi kalau ini merupakan benda pusaka, benda ajaib lah bahasanya di undang-undang itu, ada pusaka ajaib itu nggak masuk. Tapi selain itu bisa masuk semua tuh. Yang repotnya kadang penerapan undang-undang 12 DRT 51 ini bentuknya seperti apa, itu tadi yang disampaikan Mas Alim. Kadang pernah juga kita menemukan misalnya penyidik kepolisian misalnya menyampaikan berkas terkait pelanggaran terhadap undang-undang ini, tapi bentuknya pisau gunting kuku. Nah ini kan repot juga ya, itu kan ada pisaunya gitu. Jadi klasifikasi di undang-undang ini hanya menyebutkan senjata penusuk gitu ya, kemudian senjata penikam gitu. Nah akhirnya bentuknya seperti apa, jenis-jenisnya nggak disebutkan ya, Pak ya? Nggak disebutkan, sehingga apapun yang mungkin bentuknya lancip dan tajam bisa jadi masuk kategori ini ya. Katakanlah besi dilancipkan gitu kan, ditajamkan, dibawa-bawa gitu, di pinggang. Nah itu kan juga masuk kategorinya, masuk kategori membawa senjata tajam. Masuk sebenarnya yang bisa menikam dan tadi Pak ya? Bisa, itu akhirnya masuk tuh. Ya tadi banyak kan anak-anak muda misalnya bawa besi dilancipkan gitu, itu juga masuk kategori senjata tajam. Oke, baik Pak Arif, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol kita tentang ketertiban dan ketentraman umum, kita break sebentar Pak, kita lanjutkan setelah beberapa pesan berikut ini. Siap. Cegah corona dengan cuci tangan pakai sabun setiap hari. Setiap kali tangan kita kotor habis mengetik, memegang uang, binatang dan berkebun. Setelah menceboki bayi atau anak, setelah buang air besar atau BAB, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan dan setelah makan. Tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tetap tertinggal di tangan. Ayo cuci tangan pakai sabun setiap hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Tabalong FM, informasi dan hiburan. Demi terwujudnya kota Tanjung yang bersih, sehat, dan sejuk. Sebagai warga masyarakat Tabalong yang peduli, mari kita bersihkan lingkungan kita, kantor, toko, atau tempat makan, dan sekitar kita. Menanam pohon peneduh, menempatkan bunga-bunga hidup di pot bunga, menyediakan tempat sampah di depan toko, kantor, atau tempat usaha maupun rumah Anda. Bagi pengemudi kendaraan umum atau pribadi, wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya. Jangan sampai membuang sampah di jalan raya. Buanglah sampah yang sudah dipilih ke TPS pada jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jangan membuang sampah ke TPS setelah jam 6 pagi. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan LPPL Radio Suara Tabalong. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Semua pihak berkewajiban mengantisipasi penyebarannya. Tetap jaga kesehatan dengan langkah-langkah berikut. Cuci tangan dengan sabun antiseptik, berbanyak makan sayur dan buah, serta mengkonsumsi vitamin. Olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Tidak mengkonsumsi daging mentah dan telur yang tidak dimasak. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan tidak bersentuhan. Serta jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan masker saat sakit. Jika memiliki gejala, segera periksa ke dokter. Waspada virus corona dan cegah penyakit sedari dini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM, informasi dan hiburan. Sanitasi aman, hidupku nyaman. Ayo menjaga kesehatan lingkungan. Ayo kita budayakan, stop BAB sembarangan. Dicubluk sungai dan jamban liar, semak-semak dan saluran drainase, karena dapat menimbulkan sumber penyakit. Menerapkan drainase yang berwawasan
kemasan lingkungan. Resapkan dan simpan sebagai cadangan. Alirkan namun tidak berlebihan, agar volume air di lingkungan terkendali. Sanitasi aman, hidupku nyaman. Ayo pahami, segera lakukan. Sanitasi aman, hidupku nyaman. Ayo menjaga kesehatan lingkungan. Sanitasi aman, hidupku nyaman. Olah sampah 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce, kurangi timbulan sampah. Reuse, manfaatkan lagi sampah. Recycle, olah sampah jadi berguna. Reduce, reuse, recycle. Sanitasi aman, hidupku nyaman. Ayo pahami, segera lakukan. Sanitasi aman, hidupku nyaman. Ayo menjaga kesehatan lingkungan. Sanitasi aman, hidupku nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM, informasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Anang Sahpiani, Bupati Tabalong, ingin memberikan informasi kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Tabalong bahwa Indonesia akan melaksanakan sensus penduduk tahun 2020. Saya, Anda, dan kita semua, seluruh penduduk Indonesia wajib mengikuti sensus ini. Karena itu, mari kita berpartisipasi, bisa melalui online dengan mengakses website sensus bps.go.id, lalu kita isi secara online. Ini bisa dilakukan mulai 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020. Atau dengan menyambut para petugas yang nanti akan bisa melakukan pencatatan di tempat Anda, yaitu pada tanggal 1 sampai 31 Juli 2020. Mari sukseskan sensus penduduk tahun 2020, mencatat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Ayo kita cegah penyebaran virus corona COVID-19. Dimulai dari diri sendiri. Hal yang terpenting untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, jaga kesehatan dan melindungi orang lain dengan melakukan hal berikut. Bersihkan tangan secara teratur dan menyeluruh dengan cairan berbasis alkohol atau cuci tangan dengan air dan sabun. Perhatikan jarak setidaknya 1 atau 3 kaki antara Anda dan siapa saja yang batuk ataupun bersin. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut. Pastikan Anda dan orang-orang sekitar menjaga kebersihan pernapasan, menutup mulut dan hidung dengan siku atau bagian yang tertekuk saat Anda batuk atau bersin. Kemudian segera buang tisu bekas. Tetap di rumah jika Anda merasa tidak sehat. Jika Anda mengalami demam, batuk, atau kesulitan bernapas, cari bantuan medis dan hubungi mereka terlebih dahulu. Ikuti arahan otoritas kesehatan setempat Anda. Baca perkembangan terbaru tentang COVID-19. Ikuti saran yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan, otoritas kesehatan publik nasional dan lokal tentang tata cara melindungi diri sendiri dan orang lain dari COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Tabalong FM, informasi dan hiburan. Cegah corona dengan cuci tangan pakai sabun setiap hari. Setiap kali tangan kita kotor habis mengetik, memegang uang, binatang dan berkebun.
setelah menceboki bayi atau anak, setelah buang air besar atau BAB, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan setelah makan. Tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tetap tertinggal di tangan. Ayo cuci tangan pakai sabun setiap hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Tapalong FM, informasi dan hiburan. Membuka diri, wujudkan sinergi, hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti, jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. 95,4 FM Radio Suara Tabalong, informasi dan hiburan. Masih bersama Halim dan Pak Arif di sini dari Kejaksaan Negeri Barito Timur. Baik Pak Arif, kita lanjutkan bincang-bincang kita kali ini terkait dengan ketertiban dan ketentraman umum peranan kejaksaan. Nah, Siap. di Kejari Barito Timur ada seksi intelijen Pak ya? Siap. Nah, dari struktur organisasi seksi intelijen itu seperti apa Pak? Terdiri dari apa saja Pak? Ya, jadi kalau di SOTK begitu, Ya, Mas SOTK. Salim, seksi intelijen ini di Kejaksaan Negeri Barito Timur itu ada tiga kasupsi begitu. Pertama kasupsi Ipoleksos Hankam gitu ya. Ya. Kemudian ada kasupsi produksi sarana intelijen itu Procarin. Kemudian ada kasupsi penyuluhan penerangan hukum. 3. Cuman ya memang kalau personilnya juga masih kosong gitu kan. Yang kosong di mana aja Pak? Ipoleksos Ipolek tapi masih PLT lah PLT. gitu ya, itu pun PLT. Jadi masih staf yang di apa? Di bawahnya itu yang peran. Nah, dari 3 kasupsi kepala subseksi itu Pak, Ya. mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, tugas, wewenang dan apa saja Pak fungsinya dari masing-masing bagian dari subseksi ini Pak? Ya, mungkin ya karena sempat itu ya, dulu memang sempat ada nih Mas Halim, Ya. Kejaksaan itu punya kebijakan, Kejaksaan Agung ya punya kebijakan miskin struktur kaya fungsi begitu. Miskin struktur kaya fungsi. Nah, sehingga pada saat itu kasupsi-kasupsi ini dihilangkan. Kasupsi-kasupsi dihilangkan. Jadi struktur organisasi di tingkat Kejaksaan Negeri itu hanya Kajari, Kasubag begitu ya, Kasubag Bin, kemudian Kaur begitu. Itu yang masih ada. Kasupsi nggak ada dulu, sehingga di tingkatan bidang-bidang itu bidang Pidum, pidana khusus, kemudian bidang intelijen, bidang perdata dan tun itu nggak ada kasupsinya. Nah, kemudian baru-baru kemarin dibalikin lagi itu. Eselon 5 ini dikembalikan lagi. Lah kalau karena pernah dikosongkan begitu, sehingga banyak personil-personil yang belum ditempatkan untuk menempati jabatan itu kan gitu. Nah, kalau ngomongin kewenangan fungsi sebenarnya ya nggak bisa kita pisah-pisahkan begitu juga, karena ya tadi ternyata 3 jabatan kasupsi ini pun juga tidak melingkupi semua pekerjaan, tugas, kewenangan yang ada di seksi intelijen gitu. Sehingga ya kadang keroyokan juga kerjanya. Cuman ya kalau mau dipisah-pisahkan, ya produk intel itu kan nanti masuk di kasupsi Procarin. Nah, kalau kemudian penyuluhan penerangan hukum itu kan jelas sudah bunyinya untuk ya tujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum tadi. Nah, kasupsi Polek Sosbud ini ya bisa jadi nanti pekerjaan yang sifatnya
melaksanakan fungsi intelijen, penyelidikan, pengamanan, penggalangan kan gitu. Tapi ruang lingkupnya lebih luas, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, misalnya pertahanan keamanan itu masuk ke dalam sana semua. Oke. Nah, secara umum Pak, seksi intelijen ini ruang kerjanya meliputi apa aja Pak? Ya kalau intelijen gitu. Kalau ini kan banyak juga kan, intelijen itu di instansi yang lain juga ada gitu. Katakanlah di kepolisian juga ada intelijen, itu di komandani Kasat gitu biasanya, kepala satuan itu ya, Intelkam. Kemudian di TNI, di Kodim itu ada yang namanya PASI, perwira seksi intelijen, misalnya PASI Intel. Nah itu juga ada. Nah ilmunya sebenarnya sama gitu, ilmunya sama. Ya kalau kemudian kita merujuknya kepada Undang-Undang 17 2011 tentang intelijen negara, peran intelijen itu di semua lini tadi, di semua instansi tadi, itu untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini, kan begitu. Deteksi dini dan peringatan dini terhadap misalnya upaya-upaya yang itu mungkin akan mengganggu keamanan nasional kalau bahasanya di Undang-Undang Intelijen Negara. Cuman kita nggak punya undang-undang tentang keamanan nasional. National security kita itu apa sih kan gitu. Nah, kalau di luar kan jelas tuh, kalau di film-film kita lihat itu di Amerika misalnya, kalau sudah ngomongin national security terancam itu apapun bisa dilakukan oleh negara. Nah itu tunduknya di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional. Nah kita selama ini masih ya katanya RUU, tapi saya juga belum pernah lihat gitu sampai hari ini. Nah kemudian fungsinya itu melakukan penyelidikan, kemudian pengamanan sama penggalangan, itu sama semuanya, ilmu intelijen itu sama, bicara tiga hal itu gitu loh. Nah cuman kemudian konteksnya saja yang berbeda, artinya penyelenggaraan fungsi ini dalam rangka apa. Nah kalau misalnya teman-teman di kepolisian tadi jelas untuk mendukung tugas-tugas kepolisian, lebih banyak kepada keamanan, ketertiban masyarakat, misalnya Kamtipmas itu lebih ke sana. Kemudian TNI itu melaksanakan fungsi penyelidikan misalnya atau pengamanan penggalangan dalam rangka pertahanan dan militer. Nah kejaksaan itu melaksanakan fungsi untuk penegakan hukum. Nah selama ini memang hanya, saya mau bilang hanya, tapi ya apa ya rata-rata ke sana kan begitu. Kita belum punya sumber daya manusia atau personil yang mumpuni atau cukup untuk misalnya mengungkap banyak perkara dalam rangka penegakan hukum, sehingga arahnya ya ke penyidikan tipikor biasanya, tindak pidana korupsi, penyelidikannya diarahkan ke sana. Nah itu beda-bedanya gitu. Jadi pelaksanaan fungsi ini yang kemudian nanti dilaksanakan oleh seksi intelijen. Oke, kemudian kegiatan operasinya Pak, kalau kita tarik lebih ke atas lagi kan, dari kejaksaan, kemudian seksi intelijen ini lebih kepada penindakan tindak pidana korupsi Pak ya. Nah ini kalau boleh Pak ya, kalau boleh bocorannya itu seperti apa sih Pak? Ibaratnya itu pengawasan dari seksi intelijen terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi nih Pak. Apakah ketika dia sudah terbukti bisa langsung ditingkatkan ke tahap penyidikan atau ada upaya hukum lainnya Pak? Ya, jadi ini kembali lagi ke pengertian intelijen tadi. Ya. Kalau intelijen itu pengertiannya bisa dibagi menjadi tiga Mas Halimnya. Pertama intelijen sebagai pengetahuan, sebagai produk begitu. Nah, jadi produk-produk intelijen misalnya berupa informasi yang sudah diolah, itu ada banyak nanti, ada berupa telahan, berupa laporan misalnya, itu disebut intelijen juga gitu. Nah kemudian ada juga pengertian intelijen sebagai badan atau lembaga atau kelompok begitu, itu juga disebutnya intelijen juga, misalnya tadi Badan Intelijen Negara itu juga BIN misalnya, atau seksi intelijen itu, atau badan pengumpul BAPUL misalnya, itu juga disebut intelijen. Nah yang ketiga pengertian intelijen sebagai kegiatan. Nah kegiatan ini ada dua dia, ada kegiatan ada operasi kan begitu. Kegiatan itu kalau ngomongin kegiatan intelijen atau STO kata orang, service type of operation, itu pekerjaan sehari-hari itu,
Pekerjaan sehari-hari intelijen itu ya cari informasi kan begitu, mengolahnya, nah kemudian menyajikannya gitu kepada user, kepada pimpinan gitu. Nah terserah pimpinan mau ngapain terhadap informasi itu, sebagai bahan untuk pengambilan keputusan atau ada perintah lain dan segala macamnya. Tapi kalau kita bicara MTO, mission type of operation yang tadi ditanyakan Mas Tono, itu adalah termasuk MTO. MTO. Nah, ya operasi intelijen itu. Ya ngomongin intelijen ini sebenarnya ngomongin hal yang sifatnya rahasia kan begitu. Iya benar. Jadi selalu ditulis rahasia begitu. Caranya bisa terbuka, bisa tertutup kan begitu. Iya. Nah kalau ngomongin tadi hasil produk dari penyelidikan intelijen kejaksaan dalam kasus Tipikor misalnya yang ditanyakan Mas Tono nih, ada orang nih diduga melakukan penyimpangan, diduga melakukan tindak pidana korupsi, kemudian diselidiki oleh seksi intelijen kejaksaan misalnya, itu sifatnya tetap rahasia dan nggak bisa dipakai di pengadilan. Nah sehingga seksi intelijen dalam melakukan penyelidikan itu supporting system buat pidana khusus sebenarnya. Di pidana khusus nanti bisa dilakukan penyelidikan ulang, tapi yang sifatnya justisial kan itu, ada tindakan kepolisian di dalamnya, atau langsung dilakukan penyidikan gitu. Jadi ya intinya begini nih maksud saya, bedanya itu antara penyelidikan yang dilakukan oleh pidana umum atau penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, ya ini kan sama nih, dengan penyelidikan yang dilakukan oleh intelijen. Itu bedanya, penyelidikan intelijen itu hanya bicara indikasi. Ada indikasi, ada bukti permulaan awal lah bahwa ini orang misalnya melakukan pelanggaran hukum. Oh ini orang melakukan tindak pidana. Oh ini orang melakukan penyimpangan. Oh ini orang melakukan tindak pidana korupsi. Hanya sebatas itu. Tapi itu harus kemudian di-follow up dengan penyelidikan kasus yang dilakukan oleh bidang pidana khusus misalnya. Kalau kasus Tipikor atau reskrim kalau di kepolisian. Nah, jadi informasi itu bisa berangkat dari intel, tapi informasi ini nggak bisa kita buka atau kita bawa ke persidangan nggak bisa gitu. Jadi meskipun itu ya tadi karena sifatnya rahasia tadi. Nah, karena sifatnya rahasia ini kan caranya juga, ya mohon maaf, bisa jadi nggak legal gitu. Iya kan begitu. Ya kita bisa beli, mohon maaf nih, beli informasi. Kita bisa nyuri informasi kan begitu. Kita bisa, ini intel zaman dulu ya kan. Iya. Bisa tangkap orang nih, amankan orang nih, diinterogasi ya kan. Dipukulin misalnya, itu zaman dulu ya. Zaman dulu mungkin ya. Sekarang sudah nggak ada nih sekarang. Nah itu sehingga apapun yang dilakukan oleh intel kalau itu tertutup nggak akan diakui oleh satuannya. Jadi misalnya nih ada anggota intel TNI misalnya dalam rangka mencari informasi itu harus nyuri informasi, masuk ke dalam, melakukan penyusupan di kantor orang, ketangkap satpam misalnya kan kayak gitu, dikira nyuri. Ya lebih baik dia mengaku mencuri barang gitu di dalam sana. Dia nggak akan pernah ngaku sebagai intel, dia nggak akan bilang dia masuk ke situ untuk mendapatkan informasi, enggak. Tapi dia akan misalnya ngambil barang, nah, ya sudahlah ketangkap. Dan kalaupun dia ngaku, organisasinya nggak akan mengakuin gitu. Oh, itu bukan anggota kami gitu. Jadi ya itu tadi, sehingga itu nggak bisa diungkap ke permukaan memang hasilnya seperti apa. Tapi ya tadi follow up, sehingga intelijen di kejaksaan itu dia mensupport bidang-bidang lain. Misalnya dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang perdata dan tun, intel mensupport ke sana. Dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan pidana umum, intel support ke sana. Misalnya di PAM-nya, oh ini penanganan perkara yang menarik perhatian masyarakat misalnya, punya potensi AGHT di dalamnya, ada ancaman, ada gangguan, ada hambatan, ada tantangan di dalamnya. Misalnya terganggunya proses penuntutan atau mungkin mengancam keselamatan personil jaksa-jaksa yang menangani perkara itu. Nah di situ intel bergeraknya. Ya kita galang saksinya, kita galang masyarakatnya, kita amankan personil kita. Lead itu salah satunya saja. Ada
PAM, ada GAL juga gitu yang kita lakukan. Lead pun ya dalam rangka tadi mencari informasi, kira-kira kalau kita sidangkan ini aman nggak gitu kan. Nah itu juga salah satu yang dilakukan Intel gitu. Terhadap potensi-potensi apa yang mungkin saja bisa terjadi gitu ya. Benar. Nah kalau target Pak, kira-kira ada nggak Pak target khususnya di seksi intelijen ini Pak, dari pimpinan lah misalnya gitu, misalnya harus dapat ini, harus dapat itu misalnya? Kalau target sih nggak ada. Dulu pernah tuh kita ditargetin seperti itu ya. Target produk ini berarti. Yang saya tangkap itu target produk. Produk yang dimaksud ya tentu produk penanganan perkara, misalnya produk adanya pengungkapan terhadap kasus tindak pidana korupsi misalnya. Kita nggak pakai target lagi, Mas Halim. Dulu memang sempat ada gitu ya, ada kebijakan 351 gitu kalau nggak salah istilahnya 351. Jadi ada 1 perkara di tingkatan cabang, 3 di kabupaten kota yang ditangani Kejaksaan Negeri, 5 di Kejaksaan Tinggi. Nah, cuman ya tidak efektif juga begitu, tidak efektif juga. Sehingga sistem yang kita pakai di kejaksaan itu adalah optimalisasi. Jadi optimalisasi ya sebanyak-banyaknya yang bisa kita tindak lanjuti. Misalnya katakanlah ada laporan pengaduan ini masuk, ya toh kita nggak bisa bilang nggak bisa kami tindak lanjuti karena anggaran, nggak ada kan gitu. Atau kita nggak tindak lanjuti karena target kita sudah terpenuhi, enggak. Jadi tetap aja kita akan follow up semaksimal mungkin, seoptimal mungkin itu. Oke. Nah, terkait informasi Pak, di seksi intelijen ini bisa nggak Pak, atau pernah nggak Pak ada laporan dari masyarakat yang melapor ke seksi intelijen ini Pak? Banyak. Sering Pak ya? Banyak Mas Tono. Jadi rata-rata yang mau masuknya ke sana. Ya tadi dalam rangka pelaksanaan tugas kejaksaan yang di pasal 30 ayat 3 tadi ya, di bidang ketertiban ketenteraman umum, akhirnya kadang masuk informasi atau laporan pengaduan itu nggak cuma tentang penanganan perkara gitu, tentang kasus, enggak, tapi juga ya tadi bisa jadi tentang adanya keberadaan sekelompok orang yang dianggap nggak bersosialisasi itu ada tuh beberapa tuh yang kayak gitu. Misalnya di satu perumahan ada satu keluarga yang itu ngontrak, mohon maaf nih, pakai jilbab besar tertutup misalnya, dan nggak mau bersosialisasi. Nah ini agak kan juga agak tertutup dari lingkungan sekitar, agak tertutup, nggak mau ngobrol, nggak keluar rumah, itu kan juga kadang buat resah gitu. Nah itu ada disampaikan ke kita sehingga kita bisa follow up dengan ya melakukan pendekatan personal misalnya kan gitu, kita datangin dan segala macam, kita coba cari tahu pekerjaannya apa dan segala macam, kenapa seperti itu ya. Itu banyak. Ya, kemudian juga ya tadi kalau untuk barang cetakan sih belum ada. Belum ada. Banyak kan sih ke arah sana. Karena kalau barang cetakan itu lebih kepada di kota-kota besar. Kota-kota besar rata-rata itu. Di kita sih belum ini. Oke. Ya, baik. Pak Arif, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita kali ini terkait dengan Jaksa Menyapa, mungkin ada pesan-pesan Pak atau himbauan terkait dengan ketertiban dan ketenteraman umum ini Pak. Seperti apa Pak pesan-pesan dari Bapak sebagai seksi intelijen ini Pak? Kalau pesan terkait seksi intelijen ya saya pikir jangan bagi para pendengar Radio Suara Tabalong, kalau misalnya punya persoalan, punya informasi, ya jangan kemudian malu untuk datang ke Kejaksaan Negeri Barito Timur misalnya, atau di Tabalong ini datang ke seksi intelijen di Kejaksaan Negeri Tabalong. Artinya laporan pengaduan atau informasi yang Bapak, Ibu, misalnya pendengar, pemirsa semua sampaikan, itu akan kita tindak lanjuti. Silahkan kemudian menanyakan perkembangannya juga terkait laporan pengaduan itu. Dan pasti ditindaklanjuti Pak? Pasti kita tindak lanjuti. Ya memang kita akan klasifikasikan ini sebagai informasi, apakah sebagai laporan, apa pengaduan itu, sehingga nanti dari situ tetap akan kita tindak lanjuti. Mungkin itu Mas Halim ya. Oke. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang dengan Pak Arif selaku Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Barito Timur.
Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan perkantoran Pemkab